Halo semua, mari kita cakap sedikit pasal Windows 11 dan sistem requirement untuk Windows 11. Windows 11 introduce beberapa ciri-ciri yang tidak ada di Windows 10, tapi bagi saya sendiri bukan semua feature yang Windows 11 bagi itu menarik lah. Apa yang membuatkan saya suka dengan Windows 11, dia akan directly support DX12 Ultimate dan Direct Storage. Dua feature ini penting untuk gaming, untuk performance yang lebih tinggi dalam gaming lah. Untuk senang paham, bila Windows 11 Direct support DX12 dan Direct Storage nih, gamer yang guna Windows 11 akan dapat benefit macam faster loading time dalam gaming, dan juga game pun akan nampak cantik tanpa performance loss yang besar atau better performance begitulah. Game auto HDR juga Windows 11 support juga, tapi saya tidak mau sentuh nih sebab saya tidak berapa interested lah kalau yang ini. Sebab dari pengalaman saya sendiri, untuk sekarang saya tidak berapa suka dengan HDR mode. Oke. Ciri-ciri yang best lagi yang Windows 11 akan support adalah yang ini, Snap Grid atau Snap Layout. Ini salah satu yang saya sendiri suka, sebab selalu kalau saya buat kerja atau guna PC, saya selalu buka banyak file explorer. Jadi kalau buka banyak, semak, sebab banyak tab yang kena buka. Lepas tu balik-balik mau klik lagi, sebab itu tab yang banyak kena buka tu bertindih-tindih. Jadi dengan Windows Snap Grid atau Snap Layout nih, kalau kita buka banyak pun boleh letak dalam satu tab saja. Jadi dia lebih kemas dan senang lah. Yang last kali itu app support. Windows 11 akan support phone apps. Microsoft ada cakap yang feature ini akan datang di Windows 10, tapi rupa-rupanya untuk Windows 11 pula. Kalau PC support telepon apps, silakan, sebab senang sudah nanti, tidak payah lagi install emulator begitu. Ciri-ciri yang lain yang Windows 11 introduce tu saya tidak berapa minat lah, jadi saya tidak mau bincang, sebab itu lebih kepada desain baru, dia punya look glossy, apa semua transparent, apa semua itulah. Saya sendiri kalau saya pakai Windows 11 saya akan turn off tu, sebab saya lebih prefer performance daripada looks. Kalau cakap pasal PC lah, kalau cakap pasal komputer, semua itu animated, shadow, translucent, apa semua yang untuk bagi nampak cantik di Windows 10 PC yang saya pakai sekarang kan, semua tuh saya turn off, sebab bagi saya itu bikin berat saja. Jadi saya tidak akan sentuh ciri-ciri lain di Windows 11 selain yang saya cakap tadi lah. Oke, sekarang pasal sistem requirement pula. Untuk Windows 11, sistem requirement dia memang tinggi daripada Windows 10. Spek yang diperlukan untuk Windows 11 untuk prosesor atau CPU, untuk Intel CPU dari generasi ke-8 dan ke atas saja akan support Windows 11. Intel generasi ke-7 dan ke bawah, Windows 11 tidak akan support. Kamu boleh tengok sendiri semua list Intel CPU di sinilah. Dorang ada bagi itu semua untuk Windows 11. Untuk AMD CPU pula, Ryzen CPU generasi kedua dan ke atas saja yang akan support Windows 11. Ryzen generasi yang pertama dan ke bawah atau AMD CPU sebelum Ryzen tu tidak akan support Windows 11. Kamu sendiri boleh tengok semua list AMD CPU yang akan support Windows 11 sinilah. Kenapa prosesor atau CPU yang saya cakap tadi itu saja yang support? Sebab Windows 11 perlukan support extra security yang orang panggil Trusted Platform Module, TPM version 2.0. Jadi mau tidak mau CPU yang baru sikit saja baru boleh support Windows 11. Baru boleh install dan upgrade di Windows 11. Minimum RAM yang diperlukan 4GB dan ke atas. Windows 11 cuma pakai atau support 64 bit saja. Jadi kalau 64 bit sistem memang 4GB RAM dan ke atas saja tuh. Storage dia tidak bagi spesifik, yang penting capacity cukup. Jadi SSD ke HDD pun boleh juga tuh. Begitu juga dengan graphic card dan yang lain-lain lah. Jadi PC yang tidak pakai semua jenis support prosesor yang saya cakap tadi itu atau yang dalam list tadi itu kan, memang tidak akan support Windows 11 tuh. Jadi memang tidak akan dapat upgrade atau install Windows 11. Boleh nampak Windows 11 punya sistem requirement memang kira tinggi lah. Windows 11 dijangka akan keluar pada tahun 2022. Tidak tahu bulan berapa lah. Kalau tengok daripada apa yang kena laporkan semua news semua kan, Windows 11 kena cakap keluar bulan November atau Desember tahun ni. Tapi kita tengok lah kan. Kalau kamu mau try Windows 11 sekarang boleh sudah, sebab Windows 11 sudah bagi keluar itu preview build lah. Boleh try download. Tapi kalau mau download, mesti mau register sebagai member dalam Microsoft Windows Insider Program dulu. Kalau tidak register memang tidak dapat lah. Oke. Saya sendiri memang interested dengan Windows 11 lah, tidak macam Windows 10 dulu, sebab dia masih yang macam baru punya betul-betul kan, selain dia memang berbeza, sangat berbeza dari Windows 7, 8 begitu kan. Jadi saya tunggu 3 tahun dulu baru saya upgrade dari Windows 7.
Tapi kalau yang Windows 11 ni dia macam upgrade dari itu Windows 10, tapi tidak banyak. Dia boleh nampakkan stabil lah. Jadi mungkin kalau keluar saya terus akan upgrade lah. Kalau kamu pula macam mana? PC kamu ready support Windows 11 atau tidak? Kalau support, kamu mau terus install dan upgrade ke Windows 11 atau tunggu lagi? Boleh komen di bawah lah kan. Apa-apa soalan pun kamu boleh tanya dan komen di bawah lah. Alright, itu saja. Saya tidak mau panjang. Kalau kamu baru di sini dan senang dengan channel ini, jangan lupa subscribe. Jumpa lagi. Bye.